ciri khas GBI. Apa kabar kita semua? Baik. Selalu baik, walaupun kadang-kadang kurang baik. Tapi tentu dengan iman, kan? Karena saya yakin pasti ada yang kurang baik. Begitu kan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita langsung saja membuka Alkitab kita. Jarang kita mendengar khotbah dari kitab Kisah Para Rasul. Iya, hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14. Ini agak sedikit. Pasal 14. Ya, perikop pertama aja, satu perikop ini kita baca. Ayat 1 sampai ayatnya, kasih habis saja sampai ayat 20. Iya, makin banyak pemahaman kita. Pasal 14, kitab Kisah Para Rasul, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kita membaca bergantian, saya membaca ayatnya yang ganjil, jemaat sekalian ayatnya yang genap. Pasal 14 ayat 1. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu telah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul itu mengetahuinya, mengirimlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang lumpuh saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak lahir-lahirnya, dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu loncat berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena dia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus memuliakan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." dan sama mau membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang lain yang mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu,
Menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid berdiri di Indonesia, baliklah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas dan Saulus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami senang sekali selalu ketika ada waktu untuk kami duduk tenang, belajar, mendengarkan pemaparan akan kebenaran firman. Karena tentu itu yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup kami, terlebih dalam pelayanan perjalanan gereja di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan mengutus kami ada di daerah ini. Tentu ada tugas, ada tanggung jawab yang besar, yang mulia. Bagaimana kami terus harus memberitakan Injil untuk memenangkan jiwa-jiwa bagimu ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada di sini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dipaparkan. Mohon kiranya Tuhan yang menolong, mengaruniakan hikmat baik pada hamba-Mu yang sangat terbatas ini, pada jemaat dan kami semua, dan kami beroleh berkat yang akan memotivasi kami, yang akan menginspirasi kami, dan membuat sungguh kami melihat apa yang harus kami kerjakan terus dan terus, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk Injil, untuk kerajaan Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saya katakan tadi bahwa kadang-kadang jarang kita mendengar khotbah dari kisah para rasul. Kisah para rasul sebenarnya adalah kisah nyata tentang pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan melalui para rasul pada zaman itu. Jadi ini kisah-kisah nyata yang terjadi, nyata benar-benar memang terjadi. Ada orang mati bangkit, memang bangkit, saudara-saudara. Ada orang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kisah para rasul ini memang ada dua bagian. Bagian pertama dari kisah pasal 1 sampai pasal 12 itu menceritakan tentang pelayanan Petrus. Dari pasal 13 sampai pasal ke-28 ini menceritakan tentang pelayanan Paulus yang pusatnya di Antioquia, Syria. Antioquia di Syria. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya mengajak kita untuk hari ini membaca dari kisah Rasul pasal 14, saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara yang sudah mempelajari kisah para rasul menangkap apa yang saya maksudkan. Karena pasal 13 dan pasal 14 ini adalah misi pertama Paulus sampai ke Listra. Ya, misi pertama atau pelayanan penginjilan Paulus. Di sini ditekankan di kota Listra. Itu kurang lebih 35 km dari Iconium di pasal 1 sebelah barat. 35 sampai 40 km. Listra. Ini bagian dari provinsi Galatia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perjalanan misi Paulus yang pertama. Pasal 16, kisah para rasul, perjalanan misi Paulus yang kedua. Sampai ke Listra dan merekrut Timotius. Bertemu dengan Timotius dan keluarganya di situ. Dan ada di situ juga akhirnya ada Lydia, penjual kain ungu. Dan di kisah Rasul pasal 18 juga ke Listra. Kunjungan Paulus untuk jemaat Timotius, jemaat di Listra. Di kisah Rasul pasal 18. Jadi ini perjalanan penginjilan Paulus yang sungguh luar biasa. Dari pasal 13, 14, 16, 18. Nanti memang di pasal 21 bagaimana dia ditangkap dan dibawa ke Roma, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pikir ini penting untuk kita ketahui bahwa Paulus itu orang yang sungguh luar biasa. Setelah di pasal 9 kita ketahui akhirnya bagaimana pasal ini memberitahu tentang satu pribadi yang luar biasa, yaitu Paulus dalam pertobatannya. Orang banyak tidak tahu mengenal Paulus, tetapi kisah Rasul pasal 9 menjelaskan siapakah Paulus. Dan kalau di ayat yang ke-15 kita melihat di sana bagaimana Tuhan berbicara kepada Ananias bahwa orang ini adalah orang pilihan bagiku yang akan diutus untuk memberitakan namaku. Dan konsistensi Paulus, saudara, sejak panggilan itu luar biasa.
penderitaan, kesusahan, kesulitan, apapun dihadapi oleh Paulus, dia terus berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Terus dia melakukan perjalanan di dalam dia memberitakan Injil untuk memenangkan sebanyak mungkin orang dibawa kepada Tuhan. Dan hari ini kita sampai di pasal yang ke-13 dan 14 ini. Ini misi pertama Paulus dalam perjalanannya untuk memberitakan Injil, dan dia sampai ke Listra. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum lebih jauh, di pasal 13 di sana dicatat, saudaraku, ada nama Antioquia. Ini jemaat yang luar biasa ini, Antioquia ini. Ya, jemaat sending, jemaat yang mengutus banyak hamba-hamba Tuhan untuk pergi memberitakan ini. Tetapi ada catatan saya yang saya lihat di sini di ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa, atau menunjukkan kepada kita bahwa jemaat di Antioquia ini jemaat yang memiliki kualitas yang luar biasa, mutu yang luar biasa. Karena dikatakan di situ ada nabi-nabi, ada pengajar-pengajar. Ini menunjukkan bahwa memang jemaat ini kaya mereka dengan mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ya, kita harus akui memang saudara-saudaraku, GBIA, ya, pusatnya tentu, ya kan, Grafte. Iya, secara kualitas, mutu di dalam pengajaran, saya yakin tidak lagi kita ragukan. Sampai ke Manado ini ada GBIA, ya. Dan kita terus mengikuti bagaimana pergerakan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah lingkup GBIA ini. Kita melakukan seminar, tanya jawab, dan segala macam. Dan itu semua membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya di GBIA ini ada satu kualitas yang berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan apa saja bisa dijawab, dasarnya jelas. Dan ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh kekristenan. Tapi saudara tahu bahwa kita ditolak di mana-mana, saudara-saudara. Ya kan, ditentang di mana-mana. Dan sampai hari ini kita melihat seminar kita yang sudah beberapa kali di Manado ini hampir-hampir, saudara, kita bisa katakan tidak ada hasilnya apa-apa untuk memenangkan satu jiwa pun. Begitu sulitnya, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu saya tertarik menyampaikan pasal ini. Saya berdoa ini bisa menginspirasi kita, saudara-saudara. Ya kan? Karena saya mengatakan begini, Bapak Ibu Saudaraku, amanat agung itu adalah pikirannya Tuhan untuk gerejanya. Nah, di dalamnya gerejanya itu tentu ada tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Nah, tema saya hari ini adalah harapan Tuhan buat gerejanya. Agak sedikit tidak menarik mungkin, saudaraku. Tetapi memang tidak ada jawaban lain. Sebagai orang percaya yang sudah benar-benar mengakui diselamatkan, bahwa di pundak kita ada tanggung jawab yang besar, yang mulia, bahwa kita harus konsisten, terus menjadi saksi Tuhan. Ini harapan Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara, sesuai dengan amanat Tuhan kepada semua bangsa, supaya dijadikan murid Tuhan. Saya selalu berkata bahwa saudara-saudaraku, bahwa amanat agung itu berisi strategi Tuhan. Jadi tidak monoton seperti itu. Ada strategi, ada pola, ada metode tentu yang dibutuhkan oleh gereja supaya Injil ini bisa sampai. Dan ketika kita melayani dimanapun Tuhan mengutus kita, baik di dalam jemaat, keluar dari jemaat, kita harus tahu bahwa Injil yang kita sampaikan itu sampai ke dalam hati setiap telinga yang mendengar. Ini yang penting. Maka dibutuhkan tadi metode, dibutuhkan cara, pola yang tepat. Kadang-kala kita monoton, saudara. Saya berkata jujur, kadang-kala kita monoton. Memang kekuatan untuk doktrin yang Alkitabiah ini luar biasa. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang karismatik, saudaraku, kita perlu metode. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati mereka?
Mereka sepertinya kurang tertarik dengan penyampaian yang bersifat Alkitabiah tadi. Dan oleh sebab itu mungkin hal-hal yang devosional, tantangan-tantangan bagi mereka ini perlu kita lakukan, saudara-saudara. Saya pernah bersaksi di sini bagaimana pelayanan kami waktu di Maineta ketika mengadakan kebaktian malam yang disebut mereka KKR, dan mereka membawa orang-orang sakit ke situ. Pak Alki bilang, lakukan Pak Sergius. Memang sepertinya kita kaku. Jujur saya katakan Pak Hamri. Tetapi sebenarnya tidak ada masalah bagi saya. Nah ini metode. Karena orang-orang di sana itu sudah terbiasa seperti itu. Ketika ada kebaktian begini, ada artikel. Ya kan? Maju, didoakan. Apa kebutuhan mereka? Nah kita hampir-hampir tidak melakukan ini, saudaraku, dalam pelayanan kita. Mungkin kita takut terjebak dengan tumpang tangan dan lain sebagainya. Saya pikir tidak harus. Sampai-sampai kadang-kadang kita mengkhotbahkan tema tentang lahir baru, tentang bertobat. Itu seperti apa dan kita memaparkan dengan jelas. Tetapi endingnya tidak ada, saudara-saudara. Kita mungkin mengundang jemaat berdiri yang belum lahir baru, yang belum punya kepastian hari ini, supaya Anda punya kepastian. Bagaimana kita melakukan? Saya pikir ini penting untuk perjalanan gereja kita ke depan. Dan kita akan bisa lihat mana yang respon, mana yang tidak. Perlu metode. Saya tidak tahu, saudara. Saya sampai meminta kepada Pak Arge ini mengirim saya tanya jawab dengan Pak Suhento waktu itu di sini. Karena ada sesuatu yang saya lupa, Pak. Maklum sudah tua. Saudara ingat kesaksian Pak Suhento? Ada metode baru yang gratis sekarang dapatkan. Mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Dan di sana mereka tidak harus menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat doktrinan. Beliau sampaikan di sini. Mereka hanya berdoa. Karena memang kebutuhan orang sakit adalah untuk sembuh. Dan hasilnya sangat baik. Ada orang-orang yang didoakan itu, mungkin mereka sembuh, akhirnya datang ke gereja. Nah ini saudaraku. Yang saya katakan tadi, perlu kita memang metode dan tidak monoton. Khotbah yang bersifat Alkitabiah itu kalau di gereja kita, di lingkup kita, ini. Tetapi ketika kita keluar sana, memang kita perlu kadang-kadang ada apa ya? Ada variasi mungkin ya. Ada kesaksian sedikit, ya kan? Ada membuat orang tertawa sedikit. Sehingga memang ada kesan yang berbeda. Oh, dia rupanya. Saya ketika keluar daerah, ini sebentar lagi mungkin saya akan banyak keluar daerah setelah kami mendapatkan pelantikan. Ketika khotbah di gereja karismatik, di gereja Pantekosta, itu mereka senang sekali, saudara. Bayangkan khotbah 2 jam mereka nggak jemu. Karena saya memang keluar dari sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh ini tentu menjadi doa kita bersama-sama, ya, agar pelayanan kita ke depan itu kerinduan kita semua bagaimana kita bisa akhirnya memenangkan sebanyak mungkin orang, ya, bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mengingat satu misionaris yang bernama Henry Martin. Dia ini diutus ke India dan sampai ke Syria. Ya, Henry Martin. Dan dia berkata begini, Roh Kudus itu adalah roh pekabaran Injil. Ini perkataannya mungkin sederhana, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh pekabaran Injil. Oleh sebab itu dia berkata, semakin kita dekat dengan dia, semakin kita melekat dengan dia, semakin kita akan giat memberitakan Injil dan memenangkan jiwa.
Nah, oleh sebab itu, kita bisa bertanya mungkin kepada diri kita akhirnya, bagaimana posisi kita hari ini? Pribadi, gereja, biarkah kita memberitakan Injil untuk orang-orang yang ada di luar sana? Mungkin hanya kita yang bisa menjawab itu, saudara-saudaraku, secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Kisah Rasul pasal 14 kita langsung melihat. Saya membawa kita melihat ini, bagaimana pelayanan Paulus. Ada 3 bahkan 4 hal penting yang menjadi catatan saya dari kisah para rasul ini. Di ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudaraku, sampai ayatnya yang ke-10 sebenarnya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melompat berdiri lalu berjalan kian kemari. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kalau di pasal 3 kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan situasi yang sama. Ada orang lumpuh yang setiap hari diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Dan untuk meminta sedekah ketika Petrus dan Yohanes masuk. Dia mengira Petrus dan Yohanes akan memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi Petrus berkata, "Apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Dalam nama Yesus berdiri. Dan dia benar-benar memang berdiri. Nah, Paulus di sini diperhadapkan dan bernambah tentu dengan teman-teman dengan pelayanan yang sama. Ada orang lumpuh yang tidak pernah berjalan sejak ia lahir. Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik sekali, ya. Tetapi ceritanya agak berbeda, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat ini ada kata Paulus di sini berbicara di ayat 9, ya. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Jadi dalam konteks ini Paulus tidak dalam suasana dia berkhotbah untuk orang banyak. Kita tahu dalam cerita ini Paulus ada di pasar, berbincang-bincang dengan beberapa orang yang ada di pasar itu, dan ternyata orang lumpuh itu ada di situ dan ikut mendengarkan apa yang Paulus sedang sampaikan. Tentu Paulus menyampaikan tentang Injil, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan dia mendengarkan. Dan Paulus menatap dia. Alkitab berkata, Paulus melihat bahwa dia memiliki iman. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi pelayanan kadang-kadang begitu sederhana. Kemana kita pergi, kita bercerita, kita berbincang-bincang, ya kan, dengan orang-orang yang kita temui. Dan bagaimana suasananya, saudara? Ya di sini sangat menarik, saudara. Orang lumpuh ini mendengar ketika Paulus berbicara tentang Injil. Dan dia akhirnya memiliki iman. Karena Roma 10:17, iman datang dari pendengaran akan perkataan Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman itu memang menumbuhkan iman. Tetapi ada hal yang perlu kita jelaskan di sini, saudara. Bahwa iman itu tidak didasarkan kepada mujizat. Ini harus kita akui. Coba kita lihat Lukas 16. Lukas 16. Kita lihat ayatnya yang 27 dan 31 sampai 31. Ya, ini dia. Lukas 16 ayat 27 sampai 31, kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan itu." Ayat 29, tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ayat 30, jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga mau diyakinkan, sekalipun
oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, ini hal yang sungguh-sungguh perlu kita tahu bersama-sama, bahwa memang iman itu, saudara-saudaraku, tidak didasarkan kepada mujizat, tetapi iman dapat dikuatkan oleh mujizat. Ya, jadi penting memang ini. Siapa Pak Suhento tadi? Ya kan? Tidak. Di sana dia berbicara tentang hal-hal yang bersifat doktrinal. Mereka datang berdoa. Dan memang kita yakin doa orang benar itu sangat besar kuasa. Jadi kenapa kita tidak berdoa? Saya memang kalau khotbah di gereja Pantekosta, saya suka tantang mereka. Mana yang sakit, mana yang lagi dalam pergumulan, berdiri lah. Kita berdoa. Ada kesan berbeda, saudara-saudara. Ada sesuatu yang kita sedang sampaikan kepada mereka, bahwa memang doa itu sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tentu dalam hal ini hal yang paling penting ialah memang firman kasih karunia. Ya. Kasih karunia, di mana kita menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, di pasal 16, kalau saudara melihat, ada satu hal yang sangat berkesan. Kisah Para Rasul 16, bagi ayat 14 secara khusus. Seseorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kayu dari kota Tiatira. Ia beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Garis bawahi kata apa yang dikatakan Paulus. Dia mendengar. Paulus tidak sedang berkhotbah di sini, saudara. Tetapi ia sedang menjelaskan kepada keluarga ini tentang Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan. Dan Lydia mendengar itu. Dan Tuhan meneguhkan hatinya. Wow. Saudara-saudaraku, ini hal yang tentu saya katakan tadi menginspirasi kita. Bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan yang sejati itu, Tuhan tidak tinggal diam. Kepada siapa kita memberitakannya, Tuhan punya cara. Ketika dia mendengar dan Tuhan membuka mata hatinya, sehingga dia merespon sedemikian rupa. Dan mungkin, dan seperti dia membuat keputusan. Dan dia diselamatkan, bahkan dia seisi rumahnya. Bahkan memberi diri mereka selanjutnya untuk dibaptis. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat lagi referensi sedikit. 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1. Ayat yang kelima. Saya bacakan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara-saudaraku, Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa para rasul, ya, ketika mereka melayani Tuhan, dikatakan di sini memang mereka menyampaikan firman, bukan hanya dengan kata-kata saja dikatakan, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus menolong mereka, dan apa yang mereka sampaikan itu akhirnya sampai. Saya memang kadang-kadang saya merenungkan di rumah, saudara, perjalanan gereja kita, jujur bagi saya, karena belum masuk sampai ke nalar saya. Mengapa begitu sulit? Mengapa begitu apa ya? Orang datang dan tidak mau. Apakah memang seperti itu adanya? Atau mungkin memang kita perlu meneliti, kita perlu memeriksa sampai sejauh mana pelayanan kita buat banyak orang yang ada di luar sana yang kita tahu mereka belum percaya. Sampai mereka begitu menutup hati mereka, saya katakan seperti itu. Tidak mau tahu. Sampai saya sebenarnya ingin mengoreksi itu yang WA di grup seminar itu. Saya berkata itu sama dengan memberi mutiara ke babi, saudara-saudara. Tidak ada satu manusia pun yang masuk di grup itu berargumen, menanggapi
secara positif dan menghasilkan buah. Di 3 grup saya lihat di WA kita itu ada 3 tahuna, tanggal 18, 19, tanggal 7 sampai tanggal 9. Tidak ada satu pun. Kalau dulu ada siapa itu namanya Pink Kolondang atau siapa, saya hapus semua itu di WA saya. Saya nggak ada hal yang menarik untuk kita bisa pelajari dari situ. Sebegitu sulitkah Bapak Ibu Saudara? Karena tadi kita membaca bahwa Rasul Paulus menyaksikan ketika mereka memberitakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga oleh kekuatan Roh. Memang di karismatik itu agak sedikit nyeleneh, ya kan? Kalau berkhotbah harus berpuasa supaya khotbahmu bagus. Nah, ini pemahaman yang sangat salah. Nah, di kita saya selalu katakan bahwa pengertian kita tentang puasa ini luar biasa. Kalau ada sesuatu yang kita anggap lebih penting dari makan dan minum, harusnya kita mengadakan puasa. Nah, memenangkan jiwa ini saya sangat yakin kerinduan yang begitu dalam bagi gereja kita. Karena kebenaran itu ada di sini, tidak ada di luar sana, saudara-saudara. Ini yang perlu kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh kekuatan yang besar sehingga setiap yang kita sampaikan bisa sampai dan bisa memenangkan orang bagi Tuhan. Mungkin belum pernah kita puasa kalian. Nah, Coba. mau coba. Nah, artinya kalau ada sesuatu kita menganggap penginjilan ini lebih penting, kenapa tidak? Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin. Ya, bisa kita lakukan berminggu-minggu secara diam-diam. Kita jadwalkan mungkin pribadi. Karena nggak salah saudaraku berpuasa. Mungkin itu yang kita butuhkan. Orang karismatik sama saudaraku rela mereka tak makan. Kami dulu sampai 7 hari 7 malam hampir mati saudara. Dengan pengertian yang salah. Tetapi memang tujuannya saya lihat cukup baik. Ingin supaya orang mendengar khotbah kita, ingin supaya pelayanan kita lebih baik. Nah, kenapa kita yang punya pengertian yang benar tidak berdiri di situ? Sehati kita. Kalau tidak ya saudara, kita jalan di tempat. Saya mengatakan ini terus menerus. Sejauh saudara mengizinkan saya khotbah di mimbar ini. Karena ini penting kita melihat kursi-kursi ini diisi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh waktunya diselamatkan. Saya katakan pernah dulu khotbah saya, asal tidak dipredestinasi. 13 orang sampai Tuhan Yesus datang. Wow. Ya kan? Saya pernah berpikir begini juga, maaf saya katakan. Orang-orang yang kita kadang datang, kadang tidak, hilang kadang-kala berbulan-bulan, dia datang, ya kan? Mungkin nggak perlu ditantang-tantang, saudaraku, ya kan? Siapa yang mau maju ke depan, mungkin perlu pendekatan dulu kepada mereka, ya kan? Bicara dari hati ke hati, kira-kira bagaimana, ya kan? Atau diundang langsung ke depan. Karena kadang-kadang banyak juga masih belum mengerti pola kita di gereja ini, saudara. Kalau kita tantang, dia apa itu? Maju ke depan. Ya kan nggak ngerti. Maju ke depan mengaku, menyatakan imannya itu. Jadi mungkin kita yang perlu pendekatan terus. Dan saya yakin pasti ada hasil yang positif. Ada hasil yang baik yang kita bisa dapatkan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin kita perlu membuat kesimpulan dari masalah mujizat ini. Karena memang mujizat saja tidak menghasilkan pertobatan atau iman yang murni. Ini kesimpulan yang sudah kita pasti tahu semua. Bahwa mujizat itu memang tidak menghasilkan pertobatan dan iman yang murni. Maka kalau di dalam pasal 14 kita lihat ayat yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Pasal 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ
Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Nah, luar biasa. Mereka mengajar sedemikian rupa, ya kan? Nah, dari mengajar itulah timbul iman. Dan ketika mereka memang masih diberi otoritas pada waktu itu oleh Tuhan, meminta kepada Tuhan, mereka diberikan oleh Tuhan. Dan mereka boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada tanda-tanda dan mujizat yang terjadi. Sampai kepada orang lumpuh di ayat yang ke-8 ini pun bisa berjalan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mujizat tidak menghasilkan pertobatan, saudara-saudara. Mari kita perhatikan, apa tanggapan orang banyak pada waktu itu. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di pasal yang sama. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul itu. Wow, luar biasa ini respon masyarakat pada waktu itu yang melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Dengan mujizat terjadi pada waktu itu. Barnabas di sini disebut mereka Zeus, Jupiter, ya kan, pemimpin para dewa di kota tersebut. Dan Paulus yang sang pembicara, mereka disebut Hermes. Ini juru bicara dewa artinya, saudaraku. Hermes itu juru bicara dewa. Oh, luar biasa, saudara-saudaraku. Intinya adalah orang-orang ini adalah orang yang percaya pada tahayul. Nah, ini dia, saudara. Itu yang tadi di awal saya mencoba membawa kita untuk bagaimana ketika kita melakukan pelayanan penginjilan keluar dari gereja kita, bertemu dengan banyak orang di sana sini. Itu momen yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, untuk kita lakukan. Dan tentu harapan kita adalah bagaimana kebenaran yang kita sampaikan ini sampai kepada mereka, ya kan? Nah, yang sebab itu memang penting kita untuk membedah. Sekarang kita berhadapan dengan siapa? Orang karismatik berbeda dengan orang Injili. Kalau di Injil itu saya melihat khotbah mereka adalah mungkin yang saya selalu sebut dengan Injil sosial, ya kan? Yang kita temukan di sana. Nah, oleh sebab itu bagaimana metode kita supaya khotbah kita sampai kepada mereka, begitu ya? Kalau berhadapan dengan orang karismatik tadi memang agak sedikit berbeda. Mereka suka tentang hal-hal yang eksklusif, ya kan? Didoakan, dituangi tangan. Nah, ini dia, ditantang mereka. Suka mereka yang begitu-begitu. Ya, setiap minggu ditantang dia yang berdiri. Siapa yang bertobat dia berdiri. Minggu depan ditantang siapa yang bertobat, dia lagi yang berdiri. Jadi kita tidak tahu kapan dia bertobat. Tetapi itulah memang yang ada di dalam gereja itu gitu. Nah, sekarang berhadapan dengan kita, bagaimana kita memanage? Bagaimana kita membedah ini, saudara-saudara? Karena tujuan kita supaya Injil yang kita beritakan ini sampai ke dalam hati mereka. Dan kalau bisa memang menyelamatkan orang dari dalam situ. Saya ada satu orang yang saya niat lama sekali di kompleks kami itu, dekat kami. Dia bendahara di gereja yang Pak Jeffrey Memangke yang GBI Kasih Karunia itu. Dia punya toko. Karena saya lihat, saya rasa prihatin gitu kan. Gereja itu semua bergantung kepada dia. Semua membangun itu sampai tidak selesai-selesai. Saya pikir kapan saya bisa kasih dia apa? Makanya aku bawa buletin. Buletin itu banyak yang suka, saudara-saudara. Saya tinggal mau follow up sebenarnya sukanya itu seperti apa. Dan saya kasih itu ke toko-tokonya, bukan ke orang-orang yang biasa. Piana tuanya. Nah, lama sekali saya untuk Bapak ini saya ingin punya momen yang tepat. Sampai Bapak Ibu sudah apa? Saya korbankan untuk membeli es
apa itu yang untuk anak-anak itu. Saya juga suka itu. Saya beli supaya saya bisa mampir, karena itu jual di depan toko dia gitu kan. Supaya saya bisa berdiri di situ dan saya bisa berbincang-bincang. Kemarin lupa waktunya sudah. Saya bilang selamat siang Bapak. Bapak beli Bapak mungkin nggak kenal saya. Saya bilang sering sekali khotbah di gereja Bapak itu sebelum Bapak bergabung di gereja Bapak itu. Saya sudah 10 tahun dia bilang di gereja ini. Iya kan dia bilang, iya dulu saya bilang kalau saya masuk gereja, pendeta Bapak tidak mau. Istri pendeta Bapak itu tidak mau pendetanya ya, suaminya yang khotbah, harus saya yang khotbah. Begitu. Mulai keluar unek-unek dia. Pak saya sudah 10 tahun begini. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Saya mulai masuk pelan-pelan. Dan di artikel itu Saudara, yang di artikel seminar kita itu, sebenarnya tidak perlu kita kirim semuanya itu kepada orang-orang yang baru kita kenal. Sortir. Ya. Harus punya waktu. Saya akhirnya sampai ke rumah, saya tulis lagi, saya menjelaskan tentang konsep yang dia mau. Persis ada di artikel kita. Saya ambil foto, saya kirim ke dia. Besok pagi saya pergi lagi beli es. Hanya bisa supaya mendapat jawaban dari dia. Dia bilang nggak dia, Pak, bagus sekali uraian Bapak itu. Saya nanti bilang sama gembala Bapak khotbah di gereja katanya. Biasanya dia bilang kalau saya yang undang hamba Tuhan itu gembala tidak tolak gitu. Iya. Tapi saya bilang Bapak sudah baca buletin ya. Saya lagi baca, dia bilang buletin itu. Ada lagi satu, dia kan dulu palak kami di lingkungan kami itu. Dan saya suka beli gas. Walaupun ada di tempat lain, saya beli gas ke situ. Supaya saya ada waktu untuk ngobrol sama dia gitu kan. Karena dia lagi kena stroke ringan. Jadi kakinya kan. Terus saya kasih dia buletin itu. Saya beli gas berikutnya, dia bilang, Pak tolong lagi kalau ada yang baru ya. Seperti itu sudah. Cuma saya belum sempat ngomong dulu dengan dia gitu. Sebenarnya apa yang dia dapatkan dari buletin itu yang tidak dia dapatkan di gereja dia. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Memang pelayanan kita ini unik gitu. Dan memang harganya juga kita harusnya bayar. Mahal harganya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya ingin supaya menginspirasi kita. Bahwa sebenarnya dalam memberitakan Injil itu banyak sekali cara. Apalagi di kelompok kita. Karena di kelompok kita ini banyak sekali senjata kita, Saudara. Mau Saudara peluru yang seperti apa ada. Tinggal kita mau nggak kita mempelajarinya, mau nggak kita mengambil waktu, ya kan? Jangan kita begitu-begitu aja, Saudara. Itu saya bilang tadi, kita perlu evaluasi lagi itu ya, WA group itu. Tetapi bagaimana itu dari Jakarta yang kirim, Saudara? Jakarta nggak ngerti kita di sini seperti apa gitu ya. Pak Hamdan udah botak lama-lama kepalanya itu. Dikirim terus tiap hari. Yang keras-keras ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ya. Nah, saya sebenarnya hanya menginginkan saudara-saudaraku untuk kita bisa melihat bagaimana sebenarnya jemaat di Listra ini. Ini orang-orang yang baru percaya, ya, dan tidak banyak. Mungkin mereka sama dengan istilah kita selalu mengatakan bahwa minoritas. Dan guru mereka saja dirajam dengan batu, saudaraku. Dan oleh sebab itu saya sangat yakin bahwa secara batinnya mereka pasti ada ketakutan menghantui mereka. Wah, ini kalau ikut Paulus ini, ya kan? Tetapi tidak, saudara-saudara. Kalau saudara baca di ayat 19 dan 20, coba lihat ayat 19 pasal 14. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak pada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ayat 20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkit ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkat ia bersama-sama dengan Barnabas dan Derbe. Apa saudara dapatkan dari sini? Betapa luar biasanya murid-murid ini, saudara-saudara. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Menyaksikan guru mereka, sang rasul yang dirajam dengan batu. Saya dikatakan di sini dipikirnya sudah mati. Mereka mengelilingi dia dan berdoa untuk dia, dan dia akhirnya apa? Bangkit.
Iya, bisa melanjutkan lagi pelayanannya. Wah, luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan. Paulus, saudara-saudaraku dan teman-teman, dengan sarana prasarana yang sangat-sangat minim, sangat-sangat terbatas, tetapi mereka bisa melakukan banyak-banyak hal supaya Injil ini bisa disampaikan. Bagaimana kita sekarang? Dengan sarana prasarana kita yang wow, ya kan? Yang sungguh luar biasa. Tetapi apakah kita melakukan seperti yang dikatakan Paulus? Dengan sarana prasarana kita yang sangat tidak terbatas ini, justru kadang-kala kita melakukan hal yang sedikit sekali untuk Injil ini dapat diberitakan. Apakah itu harapan Tuhan untuk gereja? Tidak. Justru dengan sarana prasarananya adalah berkat Tuhan. Bagaimana kita memaksimalkan semaksimal mungkin, saudara-saudara, Injil ini bisa kita beritakan dan kita bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, sekarang apa yang kita dapatkan dari pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan teman-teman, yang terus akan menginspirasi kita, yang terus akan menolong kita, saudara, bahwa pentingnya memang gereja melakukan apa yang menjadi harapan Tuhan bagi gerejanya. Memang tidak ada cara lain. Kita harus melangkah maju terus, berbenah diri, ya kan? Introspeksi. Perlu evaluasi, saudara. Apapun alasan kita perlu banyak evaluasi, ada masukan. Kalau kita lakukan ini, saya lihat membuat kita akan semakin lebih baik. Jangan kita monoton. Ini yang sangat memprihatinkan sekali. Memang khotbah kita bagus-bagus. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa sampai ke dalam hati setiap telinga yang mendengar? Mungkin di kalangan kita, oke, no problem. Nah, kita orang-orang yang memang cinta kebenaran, ada Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang selalu memotivasi kita. Tetapi yang saya maksudkan adalah lebih dari bagaimana kita memenuhi harapan Tuhan bagi gerejanya, untuk kita bisa terus menjadi saksinya yang efektif, yang kita selalu konsisten. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Kita tidak perlu malu, saudara, karena kita ini satu, sama. Kita berjuang untuk jemaat kita, ya kan, supaya lebih baik, lebih efektif, lebih apa lagi, saudara. Karena kerinduan kita, ya kan, yang ada namanya di jemaat tetap rajin, tetap, ya kan, walaupun kadang-kadang memang ada kendala-kendala, ada hal-hal yang masih menjadi halangan untuk bisa datang. Saya seperti contoh untuk doa malam hari Rabu itu memang kepingin sekali hati saya. Tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak kegiatan siang, udah lemas malam, saudara. Mungkin faktor usia juga nggak bisa dilawan, ya kan? Apalagi kalau sudah bolak-balik dengan sepeda motor itu, mau pakai mobil nggak tahu nyopir. Iya, jadi saya hanya itu motivasi saya, hati saya untuk gereja ini, bagaimana supaya kita lebih efektif. Tidak ada motivasi yang lain. Saya hanya kerinduan saya itu. Karena kalau gereja kita besar, tentu ini dambaan kita semua, dan itu kerinduan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus berbenah, mari kita terus mengevaluasi, mari kita terus melakukan apa yang terbaik untuk kita bisa memenuhi harapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa masing-masing. Apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk melihat pelayanan kita. Ya. Biarlah itu juga akan menjadi komitmen kita yang akan menarik langkah kita untuk lebih maju.
Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu, gereja-Mu. Kami menyadari ada banyak kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan. Tapi kami sangat yakin ada Roh Kudus yang adalah penolong. Pasti akan menolong kami, mengurniakan hikmat pada kami semua, anak-anak-Mu, hamba-Mu secara khusus Pak Hamlet yang menjadi penanggung jawab dalam jemaat ini. Kerinduan kami tentu ada jiwa-jiwa lagi yang kami menangkan untuk Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami dengan sangat terbatas dapat melakukan hal-hal yang besar tentunya untuk kebenaran, bukan untuk yang lain. Kami tidak mencari nama, karena nama di atas segala nama ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami hanya ingin kebenaran, Injil-Mu yang murni diberitakan, dan ada orang-orang yang merespon dan diselamatkan. Itulah kerinduan kami yang paling dalam Tuhan. Tolonglah kiranya Bapa di surga, tolonglah Tuhan, pakai hidup kami selagi kami masih diberi Tuhan kesempatan untuk ada di tengah-tengah dunia, menjadi berkat, menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan, yang akan direncanakan dilakukan. Kiranya Tuhan yang menolong, sehingga dilakukan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan bukan nama kami yang permuliaan, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.